seberapa penting sih IPK saat Syanin melamar? Mungkin ya Bu, itu banyak jadi pertanyaan juga gitu kan. Begini, saya punya bisnis, tapi ada kendala di pemasaran. Apakah kakak punya tips untuk pejuang bisnis seperti kami agar produknya cepat dikenal di pasaran? Bosen sih Bu, karena kita biasa anak saintek banget ya, mikrobiologi, kimia, tiba-tiba masuk pelajaran marketing, apaan sih nih ngitung-ngitung gitu. Banyak banget ya mungkin sekolah vokasi apa D3 kalah sama S1. Enggak, kalian nggak tahu di vokasi IPB tuh diajarinnya kayak gimana kita jadi fighter. Assalamualaikum, halo Sobat Vokasi, selamat bergabung di sesi podcast Sekolah Vokasi IPB, edisi Komisi Bimbingan dan Konseling The Series. Saya, Neni Mariani, Sekretaris dari Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan sekaligus konselor dari Prodi JMP. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh dosen dari Prodi JMP lainnya. Silahkan perkenalkan diri, Bu Ati. Halo Sobat Vokasi, saya Made Gayatri Anggarkasih. Saya merupakan dosen Prodi JMP. Saya juga merupakan alumni dari JMP Angkatan 44. Saat ini saya juga merupakan seorang Ketua Himpunan Alumni JMP. Oke, baik. Oke, masih dengan tema Alumni Sharing, College Life versus Career Life. Kali ini kami menghadirkan Ananda Zahira Sanindita ya, yang dikenal dengan nama Syanin ya. Syanin ini merupakan alumni JMP angkatan 52 dan beliau sekarang bekerja sebagai Product Development and Social Media Strategist di PT Sekar Bumi Tbk yang bergerak di bidang frozen food. Oke, mungkin Bu Atri tahu bagaimana Syanin ini sebelumnya? Okay. Jadi Syanin ini selain sekarang bekerja di frozen food industry tadi, Syanin juga merupakan seorang selebgram Bu Neni. Jadi Syanin ini dari mulai awal masuk dulu di JMP sudah mulai menjadi seorang selebgram dan sekarang followernya sudah banyak sekali Bu Neni. Luar biasa, mungkin ya? Langsung saja Bu Neni kita berkenalan dengan Syanin. Oke, baik langsung saja. Selamat siang Syanin. Selamat siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Syanin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, kami senang sekali ya tentunya Syanin bersedia hadir untuk sesi alumni sharing kali ini dari Komisi Bimbingan dan Konseling. Ya, oke mungkin Syanin bisa cerita dulu ya bagaimana kesibukan Syanin setelah lulus dari SV. Oke. Sebelumnya terima kasih waktunya saya sudah diundang ke acara podcast Sekolah Vokasi ini. Jadi setelah lulus dari JMP itu saya sekitar 1 bulan langsung kerja di PT Sekar Bumi Tbk. Waktu awal saya mendaftar sebagai QC. Ternyata setelah masuk dinilai saya lebih cocok untuk di bagian marketing. Saat itu saya menjadi memegang untuk lokal produk. Jadi waktu saya masuk, perusahaan saya itu ingin membesarkan pasarnya di lokal karena sebelumnya kami besar di ekspor udang. Akhirnya saya mulai belajar untuk memegang lokal produk mulai dari berjualan, mengenal produk, lalu juga saya belajar apa sih produk yang dibutuhkan di pasar seperti itu. Jadi setelah sekitar 1 tahun saat pandemi ternyata kan turun nih pasarnya. Akhirnya saya mulai masuk ke product development karena kami butuh produk yang inovatif, yang berbeda dari kompetitor, seperti itu sih Bu. Oke, luar biasa ya Bu pengalamannya. Jadi biasa. dari lulus tidak lama langsung diterima bekerja ya. Iya. Artinya waktu tunggu Syanin untuk mendapatkan pekerjaan itu cukup singkat ya Bu Neni. Iya. Betul. Karena dari awal kan saya itu lulus sebenarnya di bulan Juli ya Bu. Menunggu wisuda itu di bulan November. Saat itu saya memang saya akan mencari dari bulan Juli, tapi memang saya mau masuk di sekitar bulan Januari atau Februari 2019 karena saya mau menikmati waktu-waktu liburan seperti itu. Jadi buat saya
kita sebagai alumni atau kita sebagai saat mau lulus nih, kita sudah punya planning gitu, harus sudah punya planning. Mau apa sih setelah ini? Apa mau usaha? Apa mau jadi pekerja? Apa ya udah saya mau menikah aja? Itu kan pilihan masing-masing. Tapi dari setelah lulus harusnya udah punya planning seperti itu sih Bu. Oke, mungkin Sanin flashback dulu ya. Mungkin bisa cerita pengalaman saat kuliah dulu. Dulu tuh kuliah kaget ya awal, dari SMA masuk ke dunia kuliah kirainnya wah have fun nih jadi anak kuliahan, ternyata wah saya praktikum, saya laporan banyak banget. Tapi justru itu yang membentuk saya dan mungkin juga teman-teman semua, oh jadi kita itu punya jiwa fighter, dan itu ternyata sangat berguna loh sekarang dan di kehidupan nantinya. Karena di IPB ini, di JMP ini sangat diajarkan untuk manajemen waktu, disiplin, terus juga pantang menyerahnya itu ada banget Bu. Kita dipaksa untuk, oh saya harus bisa nih, bagaimana caranya saya harus bisa. Diajarkan untuk berpikir logis, berpikir secara sistematis, terus juga problem solving, itu sangat ngebantu banget di dunia perkuliahan saya. Mungkin waktu itu saya mikirnya, kok saya kuliah fokus banget ya, teman-teman lain tuh kuliah santai banget gitu, main lah ya kan, liburan, jalan-jalan, saya tuh praktikum lagi, hari Sabtu masih praktikum lagi gitu. Zamannya main kok susah banget ya mau main. Oh ternyata itu berdampak ya ke kehidupan sekarang. Saya jadi tahu waktu, saya bisa multitasking, seperti itu sih Bu. Kan SJMP itu kan setiap jam masuk Masuk praktikum, praktikum, ya. Jadi ya Rasakan begitu ya, SJMP. jadi setelah praktikum, sebelum jam praktikum selanjutnya, wah laporan gitu. Mungkin kalau teman-teman lain ada ya waktu main, makan di kantin, hahaha sama teman-temannya, kita fokusnya yuk kerja kelompok, apa nih yang dikerjain kayak gitu. Dulu mungkin mikirnya masih kecil tuh kayak capek deh, kenapa sih kok JMP susah banget. Oh ternyata kehidupan setelahnya tuh lebih susah loh, kita tuh di sini ditempa gitu. artinya setelah menjadi lulusan baru terasa Terasa. apa yang sulitnya dijalani selama kuliah itu baru akan terasa saat sudah menjadi lulusan kan. Ternyata sangat bermanfaat Sangat sebenarnya. Bermanfaat ya. Iya. Oke, masih cerita tentang pengalaman kuliah ya, Sanin ya. Oke, bagaimana nih Sanin membagi waktu? Kalau dulu saya kan kita udah punya jadwal nih, saya selalu lihat di mana ya jam kosong saya buat saya ngerjain laporan, karena saya adalah tipe yang saya maunya selesai dulu laporan saya baru saya bisa main, atau dulu tuh nonton drama Korea gitu. Jadi biar semangat saya kasih reward ke diri saya. Gimana caranya laporan selesai saya bisa dapat reward gitu. Jadi setelah praktikum saya kerjain laporan, oh masih ada 3 jam saya bisa nonton drama, itu kan bikin semangat buat ngerjain laporan. Jadi saat teman-teman aduh belum ngerjain laporan, udah selesai minggu kemarin kayak gitu. Itu sih versi saya Bu. Kalau membagi waktu dengan kegiatan foto, selebgram dan lain-lainnya seperti Kalau apa? foto itu saya selipin setelah mengerjakan laporan. Jadi waktu itu kan banyak jam kosong ya Bu. Saya bisa foto di weekday, bisa foto juga di hari Minggu. Kalau memang padat sekali, saya biasanya foto di hari Minggu aja gitu. Sama seperti sekarang juga saya hanya foto di weekend karena Senin sampai Jumat saya kerja kan. Kayak gitu sih Bu. Oke, artinya berarti selama kuliah juga ya, memang harus punya prioritas. Betul. Gitu ya. Prioritas kerjakan dulu yang wajibnya gitu ya, Benar. baru bisa melakukan hal yang lain gitu ya, termasuk tadi ya kegiatan saat menjadi foto, menjadi selebgram gitu ya Bu Adri ya. Oke, karena itu juga pekerjaan ya. Saya bilang itu Alhamdulillah. pekerjaan gitu kan. Dulu hobi nih foto-foto. Oh ternyata Oke. bisa buat jajan, bisa buat yuk patungan buat praktikum apa, beli bahan ini. Ada uang lebih Bu dari situ gitu. Ternyata menghasilkan, ya udah saya jalanin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Baik. Oke, sekarang masih berkaitan dengan membagi waktu ya tadi ya. Oke, sebetulnya bagaimana cara memotivasi diri nih dari rasa malas, dari rasa Jenuh ada deadline mungkin gitu ya, ya, Bu, ya? jadwal yang terlalu padat gitu. Kalau saya sih balik lagi ke orang tua ya, karena saya itu kan dikuliahin sama orang tua, kasian gitu, mereka udah kerja, masa saya kuliah nggak benar sih. Emang nggak bisa bohong, ada waktunya males deh, capek deh, tapi jangan dipaksain di saat itu. Ya udah deh, kita ngapain ya biar bisa semangat lagi, entah ke mall aja nonton sendiri nggak apa-apa, atau sukanya main sama teman, ke kosan teman nonton, atau pergi traveling ke puncak, ke Ciapus. Itu lebih ke
apa ya yang bikin kita happy nantinya, jadi kita bisa happy lagi, bisa tahu prioritasnya kita harus kayak gimana gitu. Kalau saya orang tua sih yang utama, biar tetap yuk selesai yuk kuliah yuk gitu. Mood boosternya apa Shanin selama kuliah dulu? Drama Korea ibu. Ya. Beneran itu drama Korea. Karena mood booster tuh penting ya. Penting saat banget. kita mulai jenuh, mulai lelah, itu apa sih yang kita sukai gitu kan? Betul. Tapi jangan lupa juga buat membagi waktu ya, Iya, tahu betul. yang mana yang harus dikerjain dulu. Mana prioritas gitu ya. Oke, baik. Sekarang mengenai mata kuliah ya atau ilmu yang diperoleh di JMP nih, menurut Shanin itu bermanfaat tidak untuk pekerjaan sekarang? Silakan. Semua ilmu pada dasarnya bermanfaat ya Bu. Entah itu yang hard skill ataupun soft skill saya dapatkan dari IPB ini, itu sangat bermanfaat. Kalau di pekerjaan saya yang sekarang, itu contohnya ilmu pemasaran dan riset pasar, kewirausahaan, menghitung BEP, riset pasar tuh 4P-nya kayak gimana sih. Nah itu ternyata bermanfaat ya. Dulu mungkin saya mikir, ngapain gue belajar marketing gitu, ngapain sih wirausaha, orang mau analisis. Oh ternyata di depan sana jalan hidup saya tuh nggak jadi quality assurance, nggak jadi R&D gitu. Ternyata malah ilmu itu yang kepakai di industri saya, di pekerjaan saya sekarang. Jadi ternyata semua ilmu yang ada di kurikulum, memang bermanfaat ya, walaupun kita hanya belajar dasar-dasarnya yang nantinya kita sendiri yang kembangkan, seperti itu. Artinya ilmu-ilmu pendukung lainnya juga Bermanfaat. memberikan manfaat ya, Betul. walaupun sekarang misalnya fokusnya Shanin ke arah bisnis ya, development Iya, gitu ya, betul. pemasaran. Oke, silahkan Mbak Andri, mungkin terkait prospek lulusan JMP sekarang. Oke, Iya. ya mungkin saya bertanya ke Ibu Atri nih ya, karena Bu Saya Atri juga di ditanya sini, jadinya ya. Bu Atri ditanya karena Bu Atri di sini alumni JMP angkatan Iya. 44, kemudian dosen juga di JMP gitu ya. Mungkin di sini saya bertanya bagaimana kira-kira prospek lulusan JMP ke depan? Ya mungkin kalau dari data alumni yang ada untuk lulusan JMP itu memang sebagian besar bekerja sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang pangan, baik itu di industri pangan maupun industri pendukungnya ya, misalkan seperti supplier, seperti itu supply chain, kemudian Pemda yang berhubungan mungkin dengan ketahanan pangan dan lain sebagainya. Jadi memang prospek lulusan JMP itu luas Bu Neni. Artinya luas itu karena gini, selama manusia masih makan ya, industri pangan itu akan tetap ada ya. Jadi kebutuhan industri terhadap lulusan JMP itu sangat luar biasa besarnya. Mungkin Shanin juga dari teman-teman Shanin satu angkatan banyak sekali yang bekerja di industri pangan. Betul. Gitu ya. Banyak juga yang bekerja mungkin tidak berhubungan langsung dengan pangan tetapi masih ada hubungannya. Nah, dari situ Bu Neni untuk prospek lulusan JMP itu memang dari penilaian pengguna pun gitu ya, berdasarkan pengalaman yang sudah ada, lulusan-lulusan JMP juga dikenal memiliki soft skill yang bagus, memiliki kompetensi yang baik gitu ya untuk bidangnya, sehingga banyak juga yang dari dulu lulus hingga sekarang masih bertahan di industri pangan. Ada juga yang mungkin bosen berganti pekerjaan tetapi pada dasarnya masih dalam bidang yang sama atau mirip. Mungkin seperti itu Bu ya, dari pengalaman saya mengenal dari angkatan 42 sampai sekarang 54, termasuk angkatan Shanin 52 ya, rata-rata memang pekerjaannya adalah di bidang pangan dan di industri pangan tentunya. Industri pendukungnya juga Iya, ya. dan industri maksudnya. pendukungnya. Ya. Oke, baik. Ya. Mungkin sekarang terkait ini untuk soft skill dan hard skill. Ya mungkin Shanin nih kan, Shanin sudah bekerja mungkin berarti sekarang sudah 2 tahun ya. Nah, bagaimana Shanin menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill saat seseorang atau lulusan ini sudah bergerak atau berkecimpung di dunia kerja? Oke. Kalau buat saya ya Bu, yang pertama itu justru yang dinilai adalah soft skill. Karena hard skill itu kan lebih ke formalitas di dunia sekarang. Mungkin untuk yang QA QC memang sangat bermanfaat hard skill itu, tetapi mereka tetap harus menunjukkan soft skillnya. Saat kita pertama masuk kerja, itu kan yang dinilai adalah cara kita berkomunikasi, cara kita bernegosiasi, cara kita beradaptasi. Nanti baru hard skillnya yang kita misalkan, analisis apa nih yang kita punya gitu. Kita harus mengumpulkan data apa nih. Tapi yang paling utama adalah ternyata soft skill. Dan di JMP ini saya dapat banyak banget pelajaran soft skill, mulai tadi manajemen waktu,
beradaptasi juga dari anak SMA yang main terus ternyata wah harus praktikum, harus ini, saya kan harus beradaptasi di situ. Ternyata itu sangat penting ya di kehidupan pekerjaan ini. Jadi buat adik-adik semua, tolong ditingkatkan nih soft skillnya karena bermanfaat banget ternyata loh. Nanti di dunia kerja nggak cuma hard skill, nggak cuma kamu bisa analisis, kamu bisa identifikasi mikroba, enggak. Kamu harus bisa berkomunikasi dengan orang, harus cepat beradaptasi, harus bisa membaca situasi, disiplin, manajemen waktu, itu penting semua. Oke, baik, luar biasa. Jadi Shanin ini kan sekarang bergerak di business development ya. Betul. Sosial media strategik juga gitu ya. Nah, bagaimana cara Shanin membangun relasi dengan orang lain? Artinya Shanin mungkin banyak berinteraksi dengan orang yang mungkin Shanin belum kenal sama sekali. Nah, bagaimana caranya Shanin membangun relasi atau link lah selama bekerja ini? Oke, kalau buat saya yang pertama itu adalah first impression, Bu. Di mana-mana namanya ketemu klien, ketemu rekan bisnis, itu adalah first impression. Jadi diusahakan sebisa mungkin saat pertama ketemu memberikan kesan yang baik. Terus juga maintain relationship. Kalau sekarang untuk mencari rekan bisnis kan udah terhubung di LinkedIn gitu ya, lebih mudah ya daripada zaman dulu kita harus cari-cari sendiri. Ditambah lagi sosial media lainnya, sekarang juga ada sosial media baru yang kita bahkan nggak kenal tapi join ke suatu room kayak gitu. Itu sih Bu, lebih ke dari diri kitanya, kita tuh mau nggak sih buat mencari relasi sebanyak mungkin, karena sekarang udah dibantu banyak nih sosial media, tinggal dari kitanya aja mau cari yang kayak gimana, mau memanfaatkannya seperti apa, nanti tinggal di maintain aja kayak gitu sih. Kalau maintenance-nya seperti apa untuk Maintain-nya hubungan? itu lebih ke pertama misalkan ada hari-hari besar ya, kita ucapkan gitu, selamat ya, kayak kemarin tahun baru Cina gitu ya, selamat ya, gongsi seperti itu. Terus tanya kabar, misalkan sekarang kan di WhatsApp ada WhatsApp status ya, misalkan dia ternyata baru selebrasi entah itu pernikahan, entah itu ulang tahun, selamat ya Pak. Itu sebenarnya hal kecil yang ternyata berdampak loh ke relasi bisnis gitu, yang nantinya dengan hubungan baik itu mungkin di waktu nanti kita bisa dapat pekerjaan, bisa bangun bisnis bersama kayak gitu sih Bu. Oke, luar biasa ya. Memang soft skill itu untuk saat ini sangat penting ya, tapi tidak melupakan hard skill-nya skill, pun ya, harus tetap kita miliki. Nah, berhubungan dengan hard skill, seberapa penting sih IPK saat Shanin melamar? Mungkin ya Bu, itu Iya, banyak iya. jadi pertanyaan Oh, juga iya. gitu kan. Apakah harus IPK yang tinggi baru bisa dapat pekerjaan? Mungkin ada mahasiswa yang berpikir seperti itu. Nah, pengalaman Shanin seperti apa nih untuk IPK? Kalau pengalaman IPK mungkin karena alhamdulillah ya IPK saya lumayan gitu. Itu nggak jadi pertanyaan juga sih. Waktu saya interview juga sebenarnya mereka udah nggak mempertanyakan IPK kamu segini ya kok bisa, itu enggak sih, mereka langsung tanya pengalaman kerja, kamu bisa apa aja sih. Jadi mungkin buat saya ternyata kalaupun IPK kamu nggak besar-besar banget tapi pengalaman kamu banyak nih, organisasi A, organisasi B, ikut lomba A, lomba B, itu akan menjadi poin plus juga. Jadi nggak selamanya IPK itu menjamin tinggi ya. gitu ya. Itu balik lagi ke ya satu rezeki, terus juga ada hal-hal pendukung lainnya gitu Bu. Terus juga kalau misalkan, tapi jangan juga jadi ya udahlah IPK gue kecil nggak apa-apa deh gitu kan. Jangan juga, kita tetap harus punya IPK standar, nggak usah terlalu tinggi nggak apa-apa, yang penting cukup ya. Misalkan 3 cukup ya, nggak harus 4 gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa juga nanti buat teman-teman adik-adik nih yang ternyata IPK-nya udah 3,9 tapi ternyata nggak pernah ikut organisasi apa-apa, ternyata cuma bisa hard skill aja tadi, soft skill-nya nggak ada. Nah itu perlu dikembangin juga. Terus buat adik-adik yang ternyata IPK-nya di bawah 3, coba cari cara apa ya yang bisa saya tingkatkan selain saya belajar, bisa coba ikut lomba apa, organisasi apa, karena itu nanti berpengaruh loh ternyata. Oke ya, memang IPK itu menjadi ketakutan tersendiri. Artinya takutnya IPK-nya nggak sampai 3 atau IPK-nya rendah susah dapat pekerjaan. Tapi intinya adalah
IP tetap harus dipertahankan, IPK harus diusahakan baik. Betul. Dan jangan lupa pendukung-pendukungnya ya, seperti organisasi, kemudian lomba-lomba harus karya aktif tulis ya, Bu. Ya, karya tulis, PKM dan lain sebagainya. Jadi memang kegiatan akademik dan non akademiknya kalau bisa diseimbangkan. Harus seimbang. Betul, seperti itu. Mungkin terkait IPK ya. Sarin masih ingat IPK-nya berapa? 3,84. Luar biasa. Mendekati alhamdulillah cum laude ya. Alhamdulillah ya. Oke, luar biasa. Saya selain bertanya IPK ke Shanin, saya mungkin akan bertanya juga ke Bu Atri ini ya. Bu Atri ini salah satu lulusan JMP terbaik ya dengan IPK 4,0. Aduh, mungkin Ibu bisa itu sedikit sudah bercerita. Coba silakan Bu Atri. Ya. Memang Bu Neni, artinya saya dulu tuh tidak terbayang sama sekali ya untuk kuliah di JMP, nggak ngerti lah JMP itu seperti apa. Tetapi setelah saya jalani kok menarik, karena saya senang di mikrobiologi dan di kimia gitu ya, menarik menurut saya. Dan akhirnya bagaimana saya bisa ingin rasanya menyelesaikan studi ini dengan baik, dan nggak ada patokan artinya saya harus sekian tidak, tapi ternyata dari semester ke semester sampai saya lulus ya alhamdulillah bisa memperoleh IPK 4,00. Ya ada rasa bangga tersendiri, apalagi saya kembali ke rumah saya saat ini gitu ya. Tetapi itu menjadi motivasi aja, artinya itu bukan menjadi kesombongan untuk saya, tetapi menjadi motivasi untuk mahasiswa, untuk mahasiswa saya sekarang, untuk adik-adik kelas saya gitu ya, bagaimana bukan memperoleh IPK 4,00 tapi bagaimana bisa menyelesaikan studi di JMP dengan baik ya, seperti itu. Karena mungkin kalau harus mengejar IP 4 atau harus mengejar IPK Shanin 3,8 saya bisa pingsan mungkin begitu kan. Ada juga yang mungkin tidak di IP-nya tinggi tetapi punya kelebihan yang lain ya, seperti itu. Oke, terima kasih, luar biasa ya. Berarti dua alumni ini luar biasa. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, mungkin lanjut ya Sani ya. Oke, mungkin sekarang terkait tips memilih tempat kerja. Oke, bagaimana? Yang sesuai dengan keinginan ya. Oke, silakan Shanin. Itu pertama kita refleksi diri dulu ya Bu. Kita tuh sukanya di bidang apa sih? Karena kan udah di akhir nih, udah tahu. Oh nanti mau jadi QA, oh nanti mau jadi R&D, sukanya tuh apa? Oh nanti saya mau jadi business development aja, product development, karena saya suka research market, seperti itu. Itu pertama ditentuin dulu, apa pekerjaannya, baru nanti bidangnya. Karena mostly sebenarnya pasti adik-adik tuh pikirannya, oh saya mau ke industri pangan gitu. Tapi ada juga mungkin adik-adik yang, saya mau ke instansi pemerintahan, itu nggak apa-apa, dikejar juga. Jadi tanya dulu diri sendiri, saya sukanya apa sih? Baru cari-cari pekerjaan yang, oh saya suka yang ini, saya apply, apa aja yang dibutuhkan. Kalau misalkan ternyata ada skill yang kalian belum punya tapi dibutuhkan, coba belajar lagi. Karena kan waktunya masih panjang banget ya Bu. Gitu sih. Jadi harus tanya dulu Bu. Nah kalau sendiri. Sekarang antara selebgram dengan sebagai product development dan sosial media strategi sekarang nih, lebih besar mana income-nya Shanin? Dapur nih, dapurnya. Kalau income alhamdulillah dari pekerjaan sampingan saya, tapi balik lagi karena namanya pekerjaan sampingan ya, itu kan hanya pemasukan sampingan, karena hidup kan nggak ada yang tahu ya Bu, itu mungkin nggak selamanya selalu ada terus. Sementara saya juga harus fokus ke beberapa tahun ke depan nih. Oh saya tetap harus bekerja, tetap harus punya penghasilan tetap harus belajar. Biarlah penghasilan selebgram ini menjadi tambahan tabungan saya, tapi tetap pekerjaan utama saya yang lebih menjadi fokus saya sih. Nah kalau saya perhatikan di Instagram Shanin itu kan pengikutnya banyak, artinya apa yang Shanin gunakan, apa yang Shanin lakukan itu menjadi sorotan bagi follower Shanin. Nah saya mau tahu dong gimana caranya Shanin itu gimana ya, artinya untuk mempost sesuatu, karena itu sekarang sangat penting ya untuk sosial media itu, bagaimana etika bersosial media seperti apa. Karena jangankan yang Shanin followernya banyak, artinya orang yang followernya sedikit pun gitu kan, itu menjadi perhatian gitu sekarang. Gimana tuh kira-kira? Kalau saya juga itu belajar ya Bu, saat kuliah tuh saya posting semua, hai lagi praktikum nih, kayak gitu. Sampai ke hal-hal pribadi juga saya posting, aduh gagal nih ujian kompetensi gitu kan, aduh remet nih gitu. Kalau sekarang mungkin
ya mungkin saya juga udah lebih berkembang, lebih memilah dan memilih apa sih yang harus saya share, apa sih yang enggak. Contoh sebenarnya saya nggak terlalu share pekerjaan saya di sosial media. Mungkin sebagian orang ada yang tahu, tapi nggak semua orang tahu. Masih suka banyak yang nanya, kerja apa sih? Kerja apa? Oh kakak kerja ya gitu. Jadi sosial media biarlah menjadi kehidupan pribadi saya yang tetap saya pilah, tapi pekerjaan ini saya nggak terlalu expose ke sosial media karena nantinya akan jadi banyak orang-orang yang kepo ke kerja apa sih gitu. Emang di sana gajinya berapa sih? Emang bisa masuk ke sana gimana sih caranya? Akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Biarlah saya punya pekerjaan, saya punya sosial media, saya punya kehidupan. Apa yang mau saya share? Udah kalian nikmatin aja ya gitu. Kalau saya nggak mau share ya udah kalian jangan paksa saya untuk share itu. Iya, Gitu sih, karena apalagi seorang selebgram itu apa yang di-post itu sangat, ya namanya influencer ya, artinya banyak orang yang akan mengikuti, jadi harus pintar-pintar juga ya untuk Betul. mana yang diposting, mana yang tidak, kan begitu. Kecuali ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik nih, misalnya kakak gimana sih kak caranya mau kerja nih, aku bingung nih mau lulus mau kerja gimana sih caranya. Nah itu biasanya saya bales DM-nya gitu, tapi nggak saya post di story karena kan kalau story untuk halayak banyak. Saya balas ke dia kira-kira tipsnya kayak gini. Ya udah semangat ya, coba belajar ini. Kalau untuk haters gimana? Ada nggak hatersnya? Ada sih Bu. Ada tapi Karena alhamdulillah pasti ada nggak yang banyak. suka, Iya, pasti ada betul, juga yang nggak betul, suka betul. kan. Nah, Iya. bagaimana biar nggak stres menghadapi haters tuh? Kalau saya sih nggak kenal ya, jadi kayak ya udah angin lalu aja. Jadi kayak, jangan sampai membawa jadi dampak jangan buruk juga ya. jangan pada dipikirin, stres sendiri kayak ya udah dia nggak tahu tuh. Yang lebih penting kan orang-orang terdekat, orang-orang yang kenal gitu ya. Kalau mereka ya udahlah, ntar juga mereka lupa. Itu kayak iseng aja kali, nggak punya kerjaan jadinya nge-hate gitu. Biarin aja. Ya, Bu Neni. Ya. Oh jadi ini ya tadi ada porsinya sendiri ya. Iya. Jadi saat di sosial media Saya menjadi siapa saat di pekerjaan menjadi siapa. Berarti kalau di pekerjaan tadi kan sebagai sosial media strategis itu. Jadi waktu awal itu sebenarnya semua satu kantor nggak tahu saya selebgram karena saya juga gitu. memang dari awal mau memisahkan, tapi lama-lama kan saya juga ketahuan nih, akhirnya sama GM saya juga ditunjuk untuk ya udah deh, karena kan kita butuh memulai sosial media ya, sekarang kan udah eranya sosial media, coba deh Shanin handle gitu, kamu kan lebih paham kayak gitu. Akhirnya ya udah saya mulai mengaplikasikan itu tadi Bu, ternyata dari hobi tuh bisa ya Bisa ke ya. pekerjaan gitu. Iya. Oh saya buat konten plannya seperti apa, saya lihat marketnya seperti apa, kayak gitu sih Bu. Oh ternyata berguna ya, dari iseng-iseng foto-foto ternyata bisa ngaruh loh ke kerjaan saya saat ini gitu. Sampai berpengaruh ya. Iya ya. Oke. Baik ya. Sebetulnya ini ada titipan juga nih ya, pertanyaan dari adik kelas Adik-adik ya. kelas Oke, Janin adik yang sekarang kelas. masih kuliah nih. Ya. Oke. Begini, saya punya bisnis, tapi ada kendala di pemasaran. Apakah kakak punya tips untuk pejuang bisnis seperti kami agar produknya cepat dikenal di pasaran? Oke. Kalau sekarang itu untuk mengenalkan produk justru lebih gampang ya, karena ada satu sosial media baru, TikTok. Kamu nggak perlu punya followers banyak, produk kamu bisa dikenal orang. Jadi algoritmanya memang agak unik. Orang yang bahkan misalkan 0 followers tiba-tiba videonya viral gitu, itu bisa gitu. Tapi tetap harus maintain di, sekarang platform paling besar adalah Instagram. Kamu harus tetap posting produk kamu, posting paling enggak 1 minggu 3 kali. Karena untuk mengingatkan, oh ini jalan loh, masih ada loh online shopnya. Story kalau bisa setiap hari untuk maintain relationship sama followers kamu, kayak dia ada produk baru nih gitu, ngingetin. Atau games. Jadi orang tuh sekarang juga bosen ya Bu ngelihat Instagram yang jualan aja. Jadi cobalah postingan yang unik, kayak misalkan misalkan jualan produk makanan gitu ya, manfaat vitamin A dalam untuk tubuh gitu, atau manfaat protein untuk tubuh gitu, makanan yang mengandung protein kayak gitu. Jadi kayak info-info, games itu juga perlu disisipkan. Selebihnya adalah ads. Jadi sekarang juga ada namanya Instagram ads, Google ads, Iklannya. iklan, betul, iklan berbayar. Tapi sebelum menggunakan ads itu harus punya kontennya dulu. Setelah punya konten, tahu marketnya apa sih gitu. Umur berapa, size apa, size A, size B, size A, size C gitu.
terus juga tahu wilayahnya di mana. Jadi iklan itu nanti menjangkaunya sesuai sama target marketnya dia. Kalau dia dari awal cuma udahlah pakai ads, nanti nggak dapet gitu. Jadi harus tahu dulu nih bisnisnya seperti apa, mau dibuat kemana. Yang pertama harus pengenalan produk dulu sih. Baru nanti ads itu adalah langkah kedua setelah produknya cukup dikenal, setelah punya konten, dibantu sama ads untuk kasih followers. Artinya konsep produknya harus jelas. Betul. Artinya siapa produknya apa, sasarannya siapa, 4P. Nah, itu semua dipelajari di JMP ya. Saya juga. Oh, ternyata ini berguna ya di kehidupan gitu. Memang kalau sosial media, ads itu kan alatnya ya, tapi konsepnya itu kan harus yang pemilik usahanya yang harus mendevelop itu gitu. Tetap ya. manusianya lagi yang berpikir. Nah, alhamdulillah di JMP juga disediakan loh ternyata caranya nih gimana nih untuk 4P tadi. Terus perhitungan nilai BEP juga penting dalam sebuah usaha. Masa kita mau usaha tapi nggak tahu mau balik modal kapan. Siapa ya kan? itu yang mengajarkan ya? Ibu Di sini bisa ya. aja. Aduh, Ada di sini. Mungkin yang bertanya ini adalah adik kelas yang belum mendapatkan mata kuliah itu. mungkin ya. Di nanti deh nanti itu sabar nanti ya. akan mendapatkan ya. dulu juga saya bosen sih Bu, karena kita biasa anak saintek banget ya, mikrobiologi, kimia, tiba-tiba masuk pelajaran marketing gitu, apaan sih nih ngitung-ngitung gitu. Oh ternyata pas di dunia kerja, ih pernah nih ketemu ini, oh caranya gini, oh berarti dulu emang berguna ya mata kuliah itu. Ya, artinya kalau bukan bergerak di ini bagian marketing atau bagian pemasaran pun untuk bisnis sendiri, misalkan memutuskan jadi entrepreneur pun itu sangat bermanfaat ya. Bermanfaat banget Bu. Iya, iya. Mungkin Bu Atri juga bisa cerita pengalamannya sebagai Ya, kalau saya silakan. kalau dari segi usaha itu saya ya beberapa kali pernah mencoba usaha A, B, C dan D. Mungkin Shannon juga pernah saya ceritakan saat saya memberikan kuliah gitu ya Bu. Artinya pengalaman-pengalaman saya membangun bisnis, membangun usaha itu saya berikan ke mahasiswa agar mereka punya keberanian untuk mencoba suatu usaha. Tapi kadang-kadang mahasiswa kan, Bu, kapan kita mau usaha Bu? Waktunya nggak ada, sempit, modalnya nggak ada. Nah kalau saya nggak pikirkan itu. Artinya kapan saya bisa, kapan apa yang saya mampu lakukan itu yang saya lakukan. Nggak ada modal ya sudah, modalnya cukup untuk usaha apa. Kalau kita bermimpi untuk membuat misalkan kafe dengan yang konsepnya seperti apa, itu mungkin nggak masuk gitu kan. Tapi saya punya berapa, jadi saya punya modalnya berapa, nah itu yang saya kembangkan gitu. Nah jiwa-jiwa entrepreneur inilah yang harus dimiliki saat ini, karena kita nggak bisa mungkin berpikir hanya menjadi pekerja terus. Betul, gitu ya. Kita harus berpikir bagaimana kita bisa mempekerjakan orang lain. Mungkin itu sih yang menjadi motivasi saya gitu ya, selain saya dosen, kemudian mungkin saya punya usaha-usaha lain ya, bukan hanya income-nya yang yang diinginkan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Mungkin ke situ gitu ya. Untuk makanya lulusan JMP tuh dilengkapi juga dengan kewirausahaan, artinya tidak selalu harus menjadi pekerja atau bekerja di industri, tetapi bisa juga menjadi seorang entrepreneur. Mungkin itu luar biasa ya. Oke, luar biasa kedua alumni ini ya. Oke, baik, mungkin lanjut ya, pertanyaan lagi dari adik kelas yang di sini. Nih, apakah terkait dengan mengikuti organisasi saat perkuliahan itu ada efeknya tidak? Bagaimana kalau saya selama kuliah sampai sejauh ini tidak ikut organisasi? Bagaimana? Itu penting ya Bu, organisasi. Sangat penting lah ternyata. Dulu juga saya sebenarnya bukan anak organisasi yang gimana-gimana, tapi saya tetap ikut organisasi. Karena di situ ternyata bisa kita masukin kan ya pertama ke CV untuk nantinya. Terus nanti kita juga belajar banyak Bu di organisasi. Apalagi organisasi-organisasi yang handle acara ya. Misalkan di IPB kan organisasi pasti ada sebuah acara besar ya di akhir, biasanya di akhir semester gitu. Nah itu kan persiapannya, cara-cara menyelenggarakan acara itu ternyata akan bermanfaat loh. Jadi jangan, sayang banget Bu kalau kuliah pulang. Iya itu sayang banget.
mungkin ada beberapa pilihan buat adik-adik sebenarnya, mau kuliah jualan bisa, kuliah rapat bisa, itu kan balik lagi ke pilihan. Iya. Tapi jangan kuliah ya cuma kuliah aja, sayang banget. Di perkuliahan itu tuh banyak banget yang bisa kita dapat loh, nggak cuma ilmu. Kalau ilmu yang hard skill mungkin buku ada, video-video sekarang udah ada, tapi kan dari yang soft skill itu kita bisa dapat di dunia perkuliahan, dari organisasi, dari tadi kalau mau jadi entrepreneur mulai aja jualan yang sekarang nggak perlu modal, bisa kok Bu jadi dropshipper ya kan, jadi dropship udah nih cuma main handphone jualan kan itu lumayan banget ya. Jadi itu balik lagi ke keinginan kalian sih, kalau kalian emang mau sukses gitu ya, kalian mau kerja keras, ya udah jangan kuliah aja, jangan kuliah main diisi sama hal-hal bermanfaat lah. Oke, nah kalau misalnya selama perkuliahan nih mahasiswa ini sampai akhir semester ternyata tidak ikut organisasi, itu kira-kira bagaimana? Adakah saran gitu ya dari Shanin gitu untuk mahasiswa ini? Jadi mahasiswanya kupu-kupu Kupu-kupu banget ya. kuliahnya. Mungkin kalau kupu-kupu tetap hubungan sosialnya dijaga sih Bu, kayak hubungan kepertemanan, karena teman ini juga relasi bisnis loh nantinya gitu. Bisa aja di suatu saat kita usaha bareng yuk, walaupun anak ini ternyata cuma kuliah pulang, oh dia jadi entrepreneur karena temennya banyak kayak gitu. Sebenarnya lebih ke kemampuan sosialnya ya, kedekatan kita sama orang lain kayak gitu juga penting. Cuma kalau udah kuliah pulang nggak punya teman, IPK-nya kecil, itu sayang banget gitu. Kenapa sih? Yuk coba perbaikin diri gitu, sayang sih. Oke, jadi mungkin pesannya jangan, belum terlambat gitu ya belum teman-teman. Yuk temenan lagi sama siapa, bangun relasi, perbaiki diri. Kalau misalkan emang nggak bisa ikut organisasi, sekarang misalkan udah telat udah semester akhir gitu ya udah coba cari-cari soft skill. Sekarang juga banyak ya di internet gitu, kursus apa ya saya mau punya keahlian apa nih, kayak gitu sih. Itu lebih ke upgrade diri ya Bu. Upgrade ya. Berarti Artinya upgrade jangan diri. berdiam diri, tapi harus terus bergerak gitu ya. Artinya kalau sudah ketinggalan yang satu, kita harus kejar yang lain kan, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk penutup ya sebelum berakhir ya, Shanin, ada tips tidak untuk adik-adik JMP? Silakan. Tipsnya sih dari aku, pertama ya harus pintar nih bagi waktu. Kalian juga tahu kan JMP kuliah praktikum, laporan, mungkin sekarang lagi nggak praktikum tapi pasti laporannya jalan, tugasnya banyak. Itu jangan sampai kalian juga stres, karena nantinya jadi males nih ngerjainnya, nggak maksimal gitu. Terus juga cari apa sih yang kalian suka. Kalian suka apa? Jualan, kalian suka organisasi, kalian suka ketemu orang, dan tekuni itu, karena ternyata nanti di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan itu akan bermanfaat loh buat kalian. Jangan cuma kuliah sekedar kuliah, karena sayang banget gitu sih Bu. Oke. Ya, itulah tips ya untuk adik-adik JMP dan sobat vokasi semua tentunya ya, untuk sobat vokasi semua. Oke. Artinya di sini lulusan vokasi gitu ya sebetulnya memang disiapkan menjadi agile learner ya, agile learner yang nanti akan tentunya di sini harus menjunjung tinggi kejujuran gitu ya. Betul. Dan nanti mampu beradaptasi dan memang sesuai dengan yang dibutuhkan di pasaran kerja. Pasar kerja. Itu ya, Bu Antri ya. Ada satu lagi nih Bu, jangan bersedih kalau misalkan ternyata cuma D3 gitu. Kan banyak banget ya mungkin sekolah vokasi apa D3 kalah sama S1. Enggak, kalian nggak tahu di vokasi IPB tuh diajarinnya kayak gimana kita jadi fighter gitu. Bahkan kita D3 aja bisa bersaing sama yang S1 lainnya. Kalaupun nanti kalian mau upgrade lagi jadi S1, kalian bisa ekstensi. Apalagi sekarang udah sekolah vokasi ada D4 ya Bu, rencananya. Nah itu bakalan lebih bagus banget karena kita kan disiapkan untuk praktek langsung ya, nggak cuma teori-teori aja. Jadi kalian juga nggak boleh underestimate sama lulusan-lulusan vokasi, lulusan D3, karena kita tuh juga dipersiapkan dengan baik loh sama IPB kayak gitu. Iya, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang Shanin sampaikan itu bisa bermanfaat untuk penonton semuanya gitu ya, sobat-sobat vokasi semua. Jadi jangan sampai ada rasa minder. Betul. Karena saya hanya lulusan D3 gitu ya. Justru sekarang pemerintah itu ya akan lebih
apa namanya perhatian sama lulusan iya D3. lebih sekarang D3 itu justru lebih dilirik nih istilahnya, Lebih karena siap apa kerja, ya? lulusannya lebih siap kerja dan Betul. satunya lagi memiliki jiwa entrepreneur pastinya gitu. Iya, aduh karena keterbatasan waktu ya, Iya. sayang sebetulnya pertanyaan dari adik-adik kelas itu banyak, Masih sangat masih banyak. sangat banyak, tapi karena keterbatasan waktu ya. Nanti Terima kita kasih sharing-sharing ya, lagi iya, ya. nanti mungkin di lain waktu ya. Iya, Terima Ibu. kasih Shanin atas kedatangannya Iya, di alumni sharing kali ini. Pasti akan memberikan manfaat untuk semua sobat-sobat vokasi. Terima Iya. kasih. Baik, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.